Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimin farhatani farhatun indal maqtar wa farhatun indal ru'yatul ajmali. Yang kami hormati para hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman, muslimin dan muslimat, para kiai, para ustaz, pengurus masjid yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini diringankan langkah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala hadir bersama-sama menjalankan sholat subuh di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ketahuilah dan yakinilah bahwa kehadiran kita pada pagi hari ini bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan pribadi kita sebagai manusia. Yakinilah bahwa kehadiran kita sampai hari ini mengikuti rangkaian kegiatan taklim ba'da sholat subuh di bulan Ramadan ini adalah bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pilihan Allah sehingga pada hari ini kita bersama-sama menambah wawasan dan pengetahuan kita mencari fadilah dari bulan Ramadan, yaitu ngaji ba'da sholat subuh. Namun bukan berarti kita yang hadir di sini lebih baik daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, saya diberi tema terkait dengan zakat sebagai investasi akhirat. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, ayat yang sering kita baca, bahwa ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu adalah sendal dan gurau, dan yang paling penting adalah kehidupan kita besok di akhirat. Kalau kita mau berpikir, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, zakat dikaitkan dengan investasi akhirat. Sebelum berbicara masalah zakat, saya ingin mempertegas kembali sekaligus menyempurnakan kultum kami yang pertama kemarin karena keterbatasan waktu, bahwa kita harus betul-betul bahagia dengan datangnya bulan Ramadan dan harus serius. Dan ini harus kita sepakati di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 ini kaplingannya ada 3. Yang pertama, bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ibadah puasa ini tidak hanya bagi orang yang beriman, tetapi juga kewajiban ini pernah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Dan kaplingan yang ketiga di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bayangkan Allah telah memberikan nikmat kepada kita.
kemudian ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada malam Lailatul Qadar, dan itu semua adalah yang harus kita cari, kita dapatkan di bulan ini. Maka kalau saya mengatakan para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan Ramadan ini yang terakhir bagi kita, seakan-akan ini yang terakhir. Kami tidak tahu, kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Tahun depan belum tentu berjumpa dengan Ramadan. Maka kalau sekarang kita sepakat meyakini bahwa Ramadan ini adalah tahun yang terakhir, maka kita akan serius. Minimal 3 hari diperintah bulan Ramadan. Usia kita sudah tidak muda lagi, ya. Usia kita tidak muda lagi. Mungkin penyakit sudah ada pada diri kita, baik yang tua maupun yang muda. Tidak ada jaminan siapa dulu yang dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini yang terakhir, seakan-akan yang terakhir, sehingga kita serius menjalankan ibadah Ramadan. Pertama adalah bagi orang yang beriman. Ada saudara, ada teman, tetangga dan sebagainya yang sampai hari ini tidak puasa, tidak usah kita pikirkan, berarti dia tidak termasuk golongan yang beriman. Mereka sendiri yang tahu. An-nasawma li wa ana ajzibihi. Puasa itu adalah untuk saya dan saya sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini diperuntukkan kepada orang yang beriman. Jadi iman itu 3 hal. Bagaimana kita membangun iman itu di bulan Ramadan? Pertama dengan perkataan. Apa maksudnya dengan perkataan? Tentu perbanyak berzikir, berbanyak sholat, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak hal-hal yang baik, yang positif, yang biasa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Bisa di masjid, alhamdulillah, karena itu bagian dari fadilah di bulan Ramadan. Ya, fadilah. Tapi kalau dikatakan sudah beriman, sudah melaksanakan puasa, tapi tidak ngaji, tidak taraweh, apalagi tidak puasa, jarang berzikir, sholatnya biasa-biasa saja, harus lebih daripada bulan sebelumnya. Itu secara perkataan. Dan juga agar iman kita kuat, sukses di bulan Ramadan ini, selain dengan perkataan yang zahir kita lakukan, seperti yang biasa kita laksanakan setiap harinya adalah ya kita maknai. Nah, makna itu minimal kita mengerti, ya, kemudian kita pahami. Dan ketika kita bisa memaknai perintah Ramadan 1 bulan ini dengan pengertian, dengan pemahaman kita, insya Allah kita shiratal mustaqim, akan lurus di jalannya sesuai dengan apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berat-berat mencari ridho lah. Minimal Ramadan itu yang paling sederhana adalah kita mendapatkan pahala yang banyak. Yang paling rendah kita pahami adalah pahala. Motivasi kita di bulan Ramadan berpuasa adalah pahala. Selain nanti pada akhirnya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimengerti, dipahami. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu. Maka beribadah, berpuasa dengan ilmu. Nah, ilmu inilah yang menjadi motivasi kita untuk menguatkan keimanan kita. Sehingga kalau diajak berbuka di siang hari tetap tidak mau, karena Allah sendiri yang melihat. Maka puasa pada akhirnya adalah menciptakan kita orang la'allakum tattaqun. Pada akhirnya kita akan menjadi orang yang jujur kepada diri kita, jujur kepada orang lain, dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak, pertama caranya memupuk, membangun keimanan yang sudah diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Yang pertama dengan ucapan, berzikir, banyak bertadarus, sholat malam, tarawih, apalagi bersedekah dan sebagainya. Yang kedua harus dimaknai. Kalau tidak dimaknai maka iman akan biasa, karena iman itu naik dan turun. Ya
yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita jaga 1 bulan ini, kita maknai dengan pengetahuan, dengan pemahaman. Nah, itu yang disebut dengan ilmu. Maka pada pagi hari inilah maksudnya panjenengan itu diberi kultur oleh takbir sedikit materi, walaupun sudah minimal mengingatkan, biar kita punya ilmu dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Ya. Nah, setelah dimaknai yang ketiga, agar iman kita kuat, tumbuh, maka harus dirasakan. Ya Allah, sudah sholat, alhamdulillah, sudah khatam Al-Quran, alhamdulillah, kesempatan berzikir sudah banyak, alhamdulillah, sedekah sudah diberikan semampu kita. Nah, kita rasakan, masukkan ke dalam hati. Nah, ketika kita rasakan, insya Allah nanti akan menemukan yang namanya kebahagiaan dan kejujuran. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Nah, itu yang iman. Yang kedua adalah dilakukan oleh umat sebelum kita, sebelum Rasulullah. Mulai Nabi Adam. Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa ketika dia pertama turun ke bumi. Pertama kali turun ke bumi dari surga, tentu Nabi Adam itu gelap. Kenapa? Karena sinar matahari. Apa gelapnya fisik, apa gelapnya dosa. Akhirnya berpuasa, tapi kewajibannya tidak seperti kita, hanya 3 kali, tanggal 13, 14, 15. Sehingga diberikan dengan puasa Ayyamul Bid. Hari yang pertama tanggal 13 sepertiga badannya putih. Puasa yang kedua sepertiga lagi badannya putih. Dan puasa yang terakhir yang ketiga kali seluruh tubuh putih. Itu bertanda bahwa sudah beradaptasi dengan bumi, dengan matahari, atau dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Nuh, setelah selamat dari banjir, beliau berpuasa. Banyak Nabi Musa dengan puasanya 40 hari 40 malam sebelum mendapat wahyu di bukit Sinai, beliau berpuasa sehingga siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam. Nabi Isa 50 hari. Siapa lagi? Nabi Daud. Nah, ini 1 hari puasa, besok tidak, 1 hari puasa selang siling, bila kita kenal dengan puasa Daud. Nabi Muhammad puasanya 1 bulan. Nah, beda-beda kewajibannya. Artinya puasa ini adalah ibadah yang ada sejak adanya manusia. Sepanjang manusia itu sudah ada ibadah puasa. Kalau bahasa sekarang, ibadah puasa itu adalah ibadah yang tua. Dan tentu Allah memerintahkan kewajiban beribadah atau berpuasa itu ada maksudnya. Kalau kita pahami, ada maknanya. Sehingga apa? Tahu betul kewajiban ini, sehingga kita menjalankan dengan benar, dengan ikhlas. Nah, tentu ada hasil yang kita harapkan. Kalau dalam Islam adalah la'allakum tattaqun. Jadi ada berpuasa gara-gara istighfar. Jadi ketika melakukan dosa seperti Adam berpuasa, ketika mendapatkan hal yang baik, istimewa, hal yang mulia atau wahyu seperti Nabi Musa berpuasa dulu. Setelah mendapatkan nikmat bersyukur seperti Nabi Nuh berpuasa. Nah, kita ini Bapak, Ibu, masyarakat muslimin rahimahumullah, diwajibkan oleh Allah berpuasa. Tidak seperti yang sebelumnya, tapi puasa kita istimewa, hanya 1 bulan, tetapi kemuliaannya hampir sama dengan 1 tahun. Bahkan kalau dalam Lailatul Qadar itu 1000 tahun. Maksud saya 1 tahun seperti apa? Digambarkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Nabi Yakub anaknya 12. Okay. Yang 10 ini bukan menjadi qurrata a'yun, tidak diharapkan oleh Nabi Yusuf. Hanya 1 Nabi Yusuf yang menjadi penawar bagi orang tua. Yang 10 ini tidak diharapkan oleh Nabi Yakub. Alhamdulillah, katanya Nabi Yakub,
saya walaupun anaknya 11, anaknya 12, mohon maaf, anaknya 12, yang 11 ini tidak baik, anaknya nakal, buruk, jelek. Yang satu yang baik yaitu Nabi Yusuf. Hanya ada anak satu tapi bisa menyempurnakan dari yang 12. Sama seperti kita, 1 tahun itu 12, hanya karena 1 bulan seakan-akan 1 tahun. Kita sudah istimewa diberikan oleh Allah di puasa Ramadan hanya 1 bulan. Itu pun alhamdulillah juga Ramadan ini kewajibannya berupa siam, bukan saum. Kalau saum itu seperti Nabi Idris, puasa sepanjang hayat, mungkin tidak mampu, tapi kita kewajibannya adalah siam. Ya, siam itu sebuah puasa yang dilakukan karena dan dibatasi oleh waktu, diawali dengan fajar dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Itu pun larangannya hanya 3 hal, yaitu tidak makan, tidak minum, dan berhubungan. Alhamdulillah hanya 3. Kalau tidak boleh makan susu, minum susu, tidak boleh lakukan sebagainya yang luar biasa, hanya 3. Masyarakat muslimin rahimahumullah, nakap dengan yang ketiga adalah menetapkan inilah. Maka harapan kita insyaallah kita bahagia kalau sudah karena iman, kalau sudah kita maknani, maka puasa kita karena Allah pun menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Masyarakat muslimin rahimahumullah, saya kembali sekarang kaitannya dengan zakat adalah investasi akhirat. Zakat itu amal khusus yang diberikan kepada khusus. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain karena hak kita khusus, kan harus satu nisab, ya, dan diberikan kepada orang khusus yang diberikan dengan asnaf, yaitu 8 golongan. Awalnya Islam itu diperintahkan hanya zakat fitrah, namun pada akhirnya dikembangkan menjadi zakat mal. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kaitannya dengan zakat ini ada cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya Sa'labah, sahabat Nabi. Sa'labah ini sahabat Nabi, tiap harinya rajin berjamaah dengan Rasulullah. Rasulullah imamnya, dia pasti ada di belakang. Seperti Pak Haji yang mungkin sering gitu ya, atau teman-teman yang lain. Tapi setelah sholat, Sa'labah langsung pulang. 1 kali dilihat pulang, 2 kali, 3 kali pulang. Pada hari tertentu, ya, kemudian ketika setelah sholat, Sa'labah berdiri mau pulang, langsung ditarik tangannya oleh Rasulullah. Kenapa langsung pulang? Mendingankan wiridan dulu, mengamini doa bersama, kan lebih baik. Kok keburu pulang? Apa katanya Sa'labah? Ya Rasulullah, kenapa kok saya pulang setelah sholat? Karena istri saya di rumah belum sholat, tidak punya baju. Baju yang saya pakai ini adalah langsung saya salin, dipakai oleh istri saya di rumah. Sangat miskin sekali. Pada akhirnya Sa'labah ini singkat cerita, mohon doa kepada Rasulullah. Pertama, Rasulullah menanyakan, kalau saya doakan, kamu kira-kira mau jadi apa? Mau jadi orang kaya? Tapi tidak langsung didoakan oleh Rasulullah. Coba dipikir dulu. Mendingan jadi orang yang biasa, cukup, tapi tidak punya beban, tidak punya tanggung jawab yang besar, sehingga apa? Besok pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak berat. Tidak, ya Rasul, saya ingin jadi orang kaya. Ditanyakan lagi, sudah mantap? Iya, akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma rzuq Sa'labah. Setelah banyak Rasulullah, alhamdulillah Sa'labah ini pada akhirnya menjadi kaya. Caranya bagaimana? Karena yang doa Rasulullah bukan saya. Jadi antara langit dan bumi tidak ada penghalang, langsung tembus, langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan Sa'labah kambing perempuan 1, tapi perempuan yang seneng mana itu, kalau
Ya, sholat siangnya tidak ada, hanya malam, maghrib, isya dan subuh. Zuhur dan asarnya tidak ada. Kemana Sa'labah? Sibuk. Kemudian 1 minggu lagi ditanyakan mana Sa'labah? Sudah hilang sholat berjamaahnya 5 waktu. 1 minggu lagi ditanyakan kemana Sa'labah? Sudah hilang sholat Jumatnya. Gara-gara apa? Kambing, sibuk. Nah, pada akhirnya karena Sa'labah itu menjadi orang kaya, Rasulullah menyuruh sahabat untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Apa yang dijawab oleh Sa'labah? Tidak, saya kerja keras, saya sudah capek, saya dapat uang dan sebagainya. Untuk apa dizakatkan? Kan gitu ya. Nah, pada akhirnya celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Pada akhirnya para ibu yang kami hormati, singkat cerita, Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Jadi zakat itu adalah investasi akhirat. Iya, investasi akhirat itu tidak hanya zakat sebenarnya. Sedekah kita, zakat kita, amal baik kita yang lain, ya, bantuan kita kepada orang lain dan sebagainya. Namun namanya zakat ini atau sedekah ini akan menjadi investasi akhirat besok ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah paham banyak kalau katanya Pak Bung Wasis kemarin tinggal download ya, tinggal download banyak manfaat atau makna-makna ketika kita mengeluarkan zakat. Salah satunya karena perintah Allah. Oke, itu yang pasti yang perlu saya terangkan. Zakat itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita lakukan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua, ya solidaritas. Kenapa pada perintah zakat tentu harta itu tidak milik kita tapi juga milik orang lain. Tentu ketika kita berzakat dalam rangka apa? Saling memberi, dan itu menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada orang lain yang berhak. Yang ketiga, ya zakat itu intinya adalah untuk menyisihkan harta kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang penting, harta kita yang paling halal itu adalah harta yang diberi orang. Paham ya? Harta kita yang paling halal itu adalah harta yang diberi orang, dan harta hasil kita utang. Itu yang paling halal. Tapi kalau hasil pekerjaan seperti saya, alhamdulillah, jam kerjanya dikurangi, pekerjaannya tidak memenuhi ekspektasi, belum lagi bolos dan lain sebagainya, masih ada kotoran di situ. Nah, dengan zakat itulah maka akan membersihkan harta. Tapi kalau dapatnya utang itu pasti halal itu, tapi harus dibayar. Banyak yang utang tapi tidak dibayar, itu bukan apa ya, perintah, tapi dapatnya utang itu harta yang paling halal. Nah, itu dimanfaatkan luar biasa. Ketika diberi orang juga halal. Tapi kalau hasil pekerjaan, ya, nah ini perlu kita zakati dalam rangka untuk menyucikan. Yang ketiga adalah investasi akhirat, zakat banyak pahalanya. Insya Allah nanti seperti apa dalam 10 golongan atau 7 golongan hidup di akhirat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang mengeluarkan zakat atau memberikan sedekah, tangan yang diberikan dan tangan kanan yang memberikan, tangan kiri tidak tahu. Nah, ada 3 model zakat atau sedekah. Ada yang dirahasiakan, ada yang terang-terangan, ada yang karena billahi tidak tahu. Nah, itu kajiannya lain lagi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ya mungkin terasa saya sudah lama ngomongnya, tapi yang pasti yang dimaksud dengan zakat adalah investasi akhirat itu. Mari bersama-sama, ya, yang punya, jangan seperti Sa'labah. Apa ada Sa'labah di zaman akhir ini? Mudah-mudahan kita tidak menjadi Sa'labah yang lain atau Sa'labah yang baru. Mari kita keluarkan zakatnya demi apa? Demi kesejahteraan umat. Intinya seperti itu. Bisa kita serahkan sendiri, ya, bisa melalui amin. Namun yang paling penting adalah karena ada jiwa Sa'labahnya
Jangan diam. Kalau diam pasti banyak yang nilainya salah. Harus didatangi. Biar apa? Biar maksimal dalam rangka mensejahterakan umat, lebih maksimal. Nah, itulah tujuan dari zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semuanya diselamatkan oleh Allah, menyempurnakan ibadah puasa ini sungguh-sungguh dengan keimanan, mencontoh orang-orang terdahulu, agar kita la'allakum tattaqun, betul-betul bahagia menjadikan Ramadan ini. Katanya kemarin ketika bulan Rajab adalah untuk membersihkan badan, gitu ya. Kalau Sya'ban membersihkan hati, kalau puasa Ramadan adalah membersihkan jiwa, agar kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih, ya, dengan ilmu tadi, dengan makna tadi, dengan keimanan tadi, kita menjadi orang-orang yang jujur, bersih hati kita, sehingga apa? Ridho Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Jadikan puasa ini yang terakhir, seakan-akan yang terakhir. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu